Halo semua, ini saya ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Alfonso Sutikno yang tadi ada posting menanyakan masalah dengan pH air beliau pH-nya terlalu rendah saat dinaikkan dengan pH up. Untuk menaikkan pH ternyata malah terjadi endapan dan lain sebagainya. Mungkin bisa disimak aja, ambil yang memang berguna. Kalau yang Anda merasa Anda sudah tahu ya abaikan aja, atau yang mungkin tidak sesuai dengan, kalau memang tidak sesuai dengan yang Anda paham atau yang Anda bisa terima, ya Anda bisa abaikan ini. Tapi kira-kira saya akan berusaha untuk checking satu persatu masalahnya ada di mana satu persatu. Jadi semoga ini bisa menyelesaikan masalah Pak Alfonso Sutikno, dan mungkin dari teman-teman bisa menyimak dan bisa menarik kesimpulan. Mungkin ada masalah-masalah yang mirip-mirip di tempat Anda. Oke, silakan menyimak. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Selamat malam, Pak. Hai, Andrew. Aduh, makasih banget loh Pak Andrew, sampai khusus. Enggak lah, Pak. Saya benar-benar jadi puhawisa banget. Enggak apa-apa, Pak, santai aja. Ini saya rekam ya, Pak ya. Oh, silakan Pak Andrew, silakan. Iya. Gimana, Pak? Masalahnya apa ini? Oke, jadi saya sih memang belum lama pakai Paramudita, tapi saya udah pakai dua kali panen lah, hasilnya bagus. Jadi waktu itu seperti Pak Andrew sampaikan ke saya, udah kalau misalnya masalah dengan pH up, gak usah pakai aja. Nah itu udah saya ikutin, tetap bisa tumbuh, cuman saya juga tetap kayak orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Nah, terus saya juga coba pakai macam-macam air, air galonan, air aqua, air RO juga saya pernah coba. Yang biasa saya pakai sih air pump, Pak Andrew. Nah, itu tapi ya. Nah, selalu masalahnya ketika saya mau coba naikkan pH-nya, itu sampai di level tertentu biasanya 54, 55 itu langsung airnya mengeruh. Nah, terus kalau saya paksakan lagi, pasti mulai muncul ada partikel halus itu gitu. Oh gitu. Iya. Jadi gini Pak, kalau masalah yang itu memang ada kemungkinan terjadi semacam reaksi kimia dengan antara AB mix, air bakunya dengan yang pH up-nya. pH up-nya menggunakan apa, Pak? Yang seperti ini, Pak Andrew. Oke. Nah, untuk pH up mungkin ke depan nggak perlu sampai beli yang seperti itu karena jatuhnya akan terlalu mahal, Pak. Bapak bisa menggunakan, ada di video saya sebetulnya, Bapak bisa menggunakan KOH namanya. Beli aja di toko kimia. Bapak bilang aja KOH, mereka tahu. Pasti mereka tahu. Kalium hidroksida itu mereka tahu pasti. Nah, itu bentuknya serbuk, Pak. Itu bentuknya serbuk, ya. Nanti Bapak cairkan aja, Bapak timbang kurang lebih sekitar 200 gram. Bapak punya berapa lubang tanam? Masih dikit, Pak Andrew, ini masih skala hobi. Masih baru kira-kira 24. Berapa? 24. Oke. Jadi kalau memang cuma 24 lubang tanam, Bapak bisa buat timbang aja KOH-nya itu 100 gram. Dicampur ke 1 liter air. 1 liter air 100 gram. Jadi diaduk rata, sudah itu untuk menaikkan pH pelan-pelan. Masukin dikit, nanti pH-nya dicek, masukin dikit, dicek. Nah,
masalah yang terjadi endapan itu bisa memang terjadi antara reaksi kimia antara ini macam-macam sih Pak. Antara air baku bisa penaik pH-nya, bisa dengan nutrisinya itu juga bisa. Nah, jadi faktornya memang banyak sekali. Ini Bapak tulis seperti itu pun agak sulit untuk bisa memastikan pasti ini. Itu ya seperti yang teman-teman di Paramedita Community bercanda Pak. Jadi kita terpaksa jadi cenayang, jadi dukun Pak. Jadinya dukun karena nggak ada dasar ilmiahnya sama sekali kan kalau seperti ini. Bapak mau menjelaskan ke kami juga pasti akan kesulitan karena yang mana, yang apa yang harus dijelaskan juga bingung. Kita sendiri kadang-kadang bingung juga harus menanyakan yang seperti apa. Itu. Nah, tapi kurang lebihnya gini Pak, hubungannya antara pH dengan tanaman itu kan ada di masalah nutrisi sebetulnya. Jadi yang butuh pH itu bukan tanamannya, tapi pupuknya. Itu. Nah, di dalam pupuk ini sebetulnya di masing-masing bahan pupuk ini kan AB mix ini kan terdiri dari beberapa bahan. Jadi enggak cuma satu bahan, jadi beberapa bahan yang kita sebagai formulator itu meracik, itu mengkomposisi ulang dari beberapa bahan yang ini sekian, ini sekian, ini sekian, dan itu jadilah yang namanya AB mix. Masing-masing brand punya timbangannya sendiri-sendiri, punya komposisinya sendiri-sendiri. Jadi beda antara brand ada di posisi itu. Jadi komposisinya yang berbeda, tapi bahannya di Indonesia ya kurang lebih ya itu aja. Nanti Bapak bisa ketemu dengan nutrisi yang klaimnya nutrisi yang ini yang itu, tapi percaya saya Pak, dalamnya ya cuman itu aja bahannya, bedanya cuman di komposisi. Nanti ada yang jumlahnya bahan ada berapa, ada yang 3, 5, 7, 6, ada yang 14 bahan. Itu rata-rata sama lah, itu kurang lebihnya sama. Nah, masing-masing bahan ini punya kemampuan terserap oleh tanaman. Memang punya kemampuan terserap tanaman pada range pH tertentu. Nah, inilah pentingnya mengatur pH untuk AB mix dan tanaman hidroponik khususnya. Nah, jadi kalau misalkan masih ada di rentang yang benar, dalam artian 5,5 sampai 6,5 dan tanaman tidak bermasalah, tumbuh baik-baik aja, nggak ada masalah, hijaunya juga bagus dan lain sebagainya, abaikan Pak. Abaikan dulu. Karena bagaimanapun yang terbaik adalah tidak usah atur macam-macam, tapi tanaman tumbuh bagus. Makanya kalau Bapak baca-baca di Paramedita Community, saya selalu menganjurkan bahwa hati-hati dengan perbandingannya antara lubang tanam dan jumlah air yang digunakan. Makanya kalau itu hubungannya nanti kan dengan tandonnya. Kalau Bapak menggunakan sistem sirkulasi itu hubungannya kan dengan tandonnya nanti. Makanya ada yang 2 lubang tanam 1 liter air di tandon, ada yang 1 banding 1, ada yang 3 banding 1. Nah, itu salah satu fungsinya adalah untuk membuat pH itu menjadi lebih stabil di posisinya. Nah, terus nanti ada hubungannya. Betul. Kalau jumlah airnya terlalu sedikit, nanti sebentar begitu airnya menjadi hangat, jadi panas, terjadi penguapan dan lain sebagainya, otomatis nanti pH-nya nanti akan naik turun. Ini bedanya. Nah, bedanya pengaruhnya dari sini. Nah, kalau misalkan nanti pH-nya sendiri sudah naik turun, tanamannya mudah stres, Pak. Iya, saya pernah bolting gara itu kali Pak. Betul. Nah, sama dengan kejadiannya kita sebagai manusia.
Bapak misalkan ada di setengah jam ruangan yang dingin, setengah jam ruang panas, setengah jam lagi dingin, keluar masuk, badannya pasti nggak enak, Pak. Bener kan? Ya. Itu yang terjadi pada tanaman. Nah, makanya kita atur sampai sedemikian rupa supaya tanaman ini bisa mengurangi stresnya. Tingkat stresnya itu masih ada di ambang toleransi. Kalau tanaman sering stres, otomatis bolting itu pasti, nanti rasanya pahit dan lain sebagainya. Jadi rasa pahit pada tanaman itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan masalah ketinggian nutrisi atau apa, enggak. Tapi pengaruhnya pada tanaman itu stres. Nah, salah satu penyebab stresnya ini pH-nya ini. Makanya tadi di awal saya ngomong bahwa kalau pH-nya ini berapapun yang Bapak dapat, tapi tanamannya nggak protes, dari tanaman hijaunya bagus, apanya bagus, abaikan dulu, Pak. Jadi kalau misalnya saya dapetnya di 5,4 asal 5,4 terus juga itu nggak masalah. Mengganggu. Betul. Nanti kelihatan nanti pada tanaman yang semakin besar itu kelihatan kuning nggak. Kalau kuning di sebelah mana. Nah, ini hubungannya nanti sama deteksi tanaman ini bermasalah atau enggak. Nah, jadi makanya kalau di video kan saya ada sebutkan, yang penting di awal itu tumbuh dulu, Pak. Iya, betul. Tumbuh dulu. Sudah, nggak usah mikir yang terlalu rumit-rumit. Memang bertani itu nggak mudah. Kalau mau jujur, bertani itu nggak mudah. Kalau memang mudah, semuanya pasti bertani, Pak. Bener kan? Nah, jadi memang bertani itu nggak mudah, butuh proses, butuh jam terbang, dan nanti butuh analisa, butuh belajar lagi. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Makanya tadi saya sekolah dulu karena barusan selesai, jadi jam 8 lebih baru selesai. Saya pikir ngajarin anak, Pak. Enggak, Pak, itu saya yang sekolah sendiri. Saya masih banyak belajar tentang sosial media, tentang apa saya suka memang belajar seperti itu. Nah, makanya yang penting memang tumbuh dulu. Kalau memang masalah air apa yang digunakan, itu kuncinya begini. Semakin rendah TDS itu semakin bagus. Bagusnya di mana sekarang? Ya. Semakin rendah airnya, kan kalau dengan Paramodita Nutrien itu kan standar penggunaan TDS-nya kan 1200 ppm. Ya, betul. Ya kan? Saya selalu bilang bahwa satu tandon 1200 ppm untuk Paramodita Nutrien. Tapi ini Paramodita Nutrien ya, jangan dites di nutrisi lain. Nutrisi tertentu kebakar semua itu nanti. Itu jebakan Batman soalnya. Pernah nyoba, Pak, emang kebakar. Ya, kebakar. Nah, kalau nutrisinya nggak pas bisa kebakar. Ada nutrisi lain yang memang bisa, ada, pasti ada. Yang di dunia kan yang pintar nggak cuma saya, Pak, kan banyak juga yang tahu juga gitu loh. Nah, kalau standarnya itu 1200 ppm, 1200 ppm ini kan air baku plus nutrisi. Nggak mungkin air bakunya sendiri nutrisinya 1200, itu nggak mungkin. Terutama di sistem sirkulasi. Kalau sistem sirkulasi, gimana caranya deteksi lagi air bakunya berapa, nutrisinya berapa? Sedangkan semua sudah di dalam satu tandon. Nggak masuk akal untuk tes gitu. Jadi akhirnya diputuskan 1200 itu total. Nah, antara air baku dan nutrisi. Nutrisi hidroponik itu kan sudah diukur betul-betul, ditimbang benar-benar sampai ketemu komposisi yang kita inginkan. Setelah ketemu itu digunakan untuk tanaman. Klaim saya itu komposisi saya sudah saya uji yang memang ideal untuk tanaman. Saya pasti ngomong nutrisi saya yang paling ideal, yang namanya kecap pasti nomor 1 kan, Pak. Nah, katakanlah saya ngomong bahwa nutrisi saya yang paling ideal, paling pas untuk tanaman. Oke, katakanlah saya ngomongnya seperti itu, karena itu punya saya sendiri kan. Nah, tapi
dari yang menjadi poin penting adalah nutrisi ini sudah saya atur sedemikian rupa sampai betul-betul pas oleh tanaman. Sedangkan air baku ini adalah faktor pengganggu. Untuk orang hidroponik, air baku ini faktor pengganggu. Memang di dalam air baku ini misalkan ada 140 ppm, ada 200 ppm, atau mungkin 50 ppm, atau bahkan ada yang 300, 500 ppm digunakan untuk hidroponik, bukan berarti nggak bisa. Karena di dalam TDS yang terbaca ini ada unsur nutrisi juga sama dengan yang ada di AB Mix. Sebagian kandungannya itu sama dengan yang ada di dalam AB Mix. Ada Fe-nya, ada N-nya, ada K-nya, macam-macam, tergantung airnya. Tapi nutrisi hidroponik ini kan sudah terukur. Kita mengukur betul-betul supaya komposisinya seperti itu. Air baku ini tidak ada yang bisa mengukur kecuali kita cek laborat. Makanya ini semakin kecil, kalau air bakunya semakin kecil, nutrisi yang terukur ini semakin banyak. Tanaman semakin maksimal gitu. Tanaman semakin maksimal. Nah, kalau ini semakin besar, nutrisi yang terukur semakin kecil, yang ini nggak terukur, makanya tumbuhannya kadang-kadang berantakan. Jadi masalahnya di situ. Nah, dengan nutrisi AB Mix ini yang difokuskan untuk atur pH-nya supaya penyerapannya betul-betul terukur dan ada di rentang yang aman untuk diserap oleh tanaman. Intinya itu. Makanya pH itu penting, Pak. pH itu boleh penting. sambil tanya, Pak Andrew? Ya, boleh. Jadi kalau misalnya ini begitu dikasih AB Mix, itu kan pasti pH dia turun ya, Pak ya? Pasti, ya. Betul. Ada biasanya itu turunnya berapa poin dari si air baku? Kalau para mudita nutrien yang saya bicara ya, yang saya tahu pastinya ya. Kalau Bapak menggunakan 1200 ppm, biasanya turunnya sekitar 1 pH-nya, 1 poin. Bukan 0,1 ya, tapi 1 poin. Biasanya sekitar 1 poin. Plus minusnya ada di situ. Ya. Jadi misalkan pH-nya 7, awalnya pH air bakunya 7, dikasih AB Mix-nya para mudita dan 1200 ppm, biasanya jadi sekitaran 6. Sekitar ada di 6. Gitu. Jadi udah jadi ya harusnya tanpa perlu pH lagi ya. Kira-kiranya begitu, tapi kan kita nggak bisa ngomong, Pak, karena kalau Bapak hidupnya, Bapak tinggal di Jakarta ya? Ya, di Jakarta, Pak. Kalau Bapak di Jakarta, di sepanjang Pulau Jawa, ujung sampai ujung, rata-rata pH-nya tinggi, Pak. pH air rata-rata tinggi, air bakunya ya, air sumur ya, air tanah ya. Saya pakai PAM. Nah, PAM juga kan dari air, ada yang dari air tanah, ada yang dari air sungai di steril kan, dibersihkan kan. Nah, tapi rata-rata air tanah itu kalau di Pulau Jawa itu pH-nya tinggi. Kecuali Bapak tinggal di daerah-daerah Kalimantan yang banyak lahan gambutnya. Nah, itu pH-nya bisa rendah sekali. Itu air baku aja bisa sekitar 3-4 pH-nya. Waduh, sama sekali. Itu tapi standarnya begitu memang. Itu alaminya di lingkungan seperti itu. Nah, kalau untuk pH-pH yang seperti itu dikasih nutrisi, dia tambah drop, ya mau nggak mau harus dinaikin dulu. Nah, harus dinaikin dulu. Kalau nanti suatu saat tanaman Bapak bermasalah, sekarang kan kalau dari saya sarankan udah biarin dulu, Pak, pH-nya. Yang penting Bapak tanam dulu. Bapak tanam dulu, jalan dulu, sambil nanti dilihat pertumbuhannya, tanamannya seperti apa. Dan kalau tanaman bermasalah, kalau ini cara saya mendeteksi. Kalaupun tanaman bermasalah, kita harus cek dulu masalahnya ada di mana. Salahnya seperti apa. Kalau yang banyak beredar, kalau Bapak misalkan aktif di grup-grup lain, grup-grup hidroponik lain selain grup saya, Bapak cuman kasih aja tanaman warnanya kuning, daun yang warnanya ada bercak-bercak kuning, Bapak kasih aja angka pH 7 atau pH 8,
nanti semua yang komen di bawah akan ngomong pH-nya bermasalah. Oh. Ya, itu pasti Pak, karena tanpa data. Karena tanpa data, datanya apa nggak tahu. Yang penting pH-nya nggak sesuai, hajar aja di pH-nya. Yang salah ada pH. Tapi kalau Bapak ngomong tulisnya pH-nya sekitar 4, nanti semua akan di bawahnya akan ngomong bahwa pH-nya kurang tinggi, Pak. Masalahnya di pH lagi kurang tinggi. Padahal belum tentu. Kuning itu kuning seperti apa? Tanamannya apa dulu? Kuningnya seperti apa? Karena kuning bercak-bercak seperti marmer, lantai marmer, tapi ada bercak-bercak antara hijau, ada bercak-bercak kuning. Dengan yang kuning semua itu beda Pak penyebabnya. Tanaman kuning bercak-bercak itu ada masalah dengan penyerapan nutrisi. Tapi masalah dengan penyerapan nutrisi ini masalahnya juga banyak sekali. Bisa karena nutrisinya yang kurang, bisa karena nutrisinya tidak terserap. Jadi bisa ada tapi tidak terserap, bisa juga tidak tersedia. Yang mana? I see. Itu sebabnya kenapa saya selalu minta datanya, Pak. Kalau di community itu. Nah, jadi kalau saran saya pakai dulu, jalan dulu, yang penting tumbuh dulu. Ada masalah nanti di posting ulang. Kasih fotonya, foto akarnya seperti apa, settingnya harian seperti apa, airnya seperti apa. Kalau Bapak pakainya air RO, rata-rata nggak usah adjust pH sudah relatif stabil Pak. Karena RO kan TDS-nya rendah sekali. Ya, saya pernah pakai RO itu pH-nya di 6, TDS-nya 29 Pak Hendro. Alat RO rumah tangga? Enggak, ini saya ambil dari pabrik. Isi ulang. Ya. Dari pabrik, pas pabrik ada, saya ambil 2 liter untuk bikin larutan A sama larutan B-nya. Oke. Kalau RO-nya itu bersih, filternya RO bersih, rata-rata itu RO-nya angkanya TDS-nya ada di belasan, Pak. Oh, I see. Kecuali alat RO Bapak itu RO rumah tangga yang kapasitasnya kecil. Yang alatnya kecil nempel di tembok biasanya, yang ada filternya 3 itu, tapi yang kecil, yang kapasitas kecil, yang kalau penjualnya ngomong mungkin sekitar 100 GPD, 100 galon per day. Sekitar itu memang 20, 30, kadang-kadang 30 lebih sedikit itu bisa. Tapi kalau sudah model-model yang 400 GPD ke atas atau alat RO yang gede-gede itu jatuhnya sudah belasan, Pak. Jadi penyaringannya lebih sempurna. Penyaringannya lebih sempurna. Sekarang alat RO juga nggak mahal. Nggak terlalu mahal. Cuman masih nggak masalah. Kalau dengan RO yang seperti itu masih nggak terlalu masalah. Bapak masih bisa pakai aja. Nggak ada masalah. Untuk melarutkan nutrisi masih oke karena di bawah 30 ppm. Untuk penanaman juga oke. Tapi kalau Bapak masih skala-skala hobi, oke lah. Maksudnya mau pakai yang agak-agak butuh biaya sedikit, beli galon RO. Saya dulu waktu bertanam pertama hidroponik, saya punya 1 meja 1,5 meter kali 4 meter. Itu pertama. Instalasi kedua saya pakainya air galon, Pak. Beli galon isi ulang, yang galon isi ulang, yang harga 3.000-4.000-an itu, Pak. Itu saya pakai untuk penanaman. Bapak pakai itu jadinya setiap hari nambah juga pakai galon. Betul, waktu itu. Kecuali mencairkan. Kalau mencairkan saya pakai tetap RO. Karena kebetulan di rumah juga ada. Saya ada filter RO, jadi saya pakai filter RO di situ. Tapi untuk penanaman pun waktu itu saya masih pakai galonan, air galon yang tapi bukan RO, filtrasi biasa aja, yang air minum itu. Nah, saya pakai itu, saya hitung biaya produksinya. Saya masih untung banyak, Pak. Masih untung banyak. Masih untung. Bahkan sekarang saya pakai nutrisi saya sendiri. Murah, Pak.
zaman saya belajar dulu yang peracik nutrisi nggak terlalu banyak, belum banyak. Saya pakai ada satu nutrisi punyanya salah satu senior hidroponik, kebunnya di Jakarta juga. Mungkin kalau saya sebutin namanya mungkin Bapak tahu. Saya beli nutrisi beliau itu untuk pekatan 5 liter itu harganya 180.000 sampai ke tangan saya. Kena ongkos kirim dan lain sebagainya. Itu cuma pekatan 5 liter. Tempat saya jual 80, Pak. Plus ongkos kirim paling ya 20-30 ribu lah paling, cuma 100 paling sampai ke Jakarta. Kalau Bapak beli di seller-seller kami di sana mungkin nggak sampai, malah mungkin sekitar 90 sudah dapat. Saya dapat itu sampai ke tangan saya dengan ongkos kirim dan lain sebagainya itu per 5 liternya 180 ribu. Air pakai air galon untuk penanaman. Itu saya hitung biaya produksinya, saya jual 1 kilonya sekitar 20.000, masih untung loh Pak. Jadi kesimpulannya apa? Yang penting itu Bapak mencatat mulai dari pertama, karena ini Bapak masih mulai baru belajar, mumpung masih belajar, catat Pak semua yang Bapak pakai. Airnya butuh berapa liter, kalau perlu dicatat sekalian, nutrisinya masuk berapa, semuanya ditulis saja, dibuat satu buku kecil gitu untuk mencatat apa, dibuat tabel-tabelnya, setiap cek nambah nutrisi berapa, nambah apa, nanti kan ketahuan biaya produksinya. Hitung aja. Itu yang laporan yang Pak Andrew post di Facebook itu membantu sekali sih. Itu saya jadi mulai seperti itu. Itu yang saya lakukan Pak, itu yang saya lakukan. Saya ini orang teknis, background saya programmer. Jadi saya tidak pernah menerima hal-hal yang terlalu mistis. Jadi bayangan, waduh pasar ini harganya murah sekali. Murah di pasar, katakanlah di pasar harganya sekilonya 10.000. Kalau saya biaya produksinya cuma 5.000, kenapa enggak? Bener kan? Bisnis apa yang bisa untung 100% zaman sekarang? Iya kan? Ya, kita ngomong logisnya aja. Aja. Selama biaya produksinya masuk, kenapa nggak keluarin aja? Yang penting kita nggak repot. Makanya saya tidak selalu mengatakan bahwa harus airnya RO, harus seperti ini, enggak. Semua saya kembalikan kepada penanamnya masing-masing, petaninya masing-masing. Jalani dulu. Masalah pH terutama itu oke, ada standarnya 5,5 sampai 6,5. Bahkan dari saya rekomendasinya adalah 6,0 sampai 6,3. Itu rekomendasi saya. Tapi bukan berarti terus kalau enggak seperti itu enggak bisa hasilnya bagus. Enggak juga Pak. Jadi pH diatur ya, memang kalau bisa diatur jauh lebih baik. Tapi kalau memang akhirnya malah merusak, ya ngapain dibikin, sedangkan tanamannya baik-baik saja. Ya, saya sih tadi sambil nunggu Pak Andrew, saya coba bikin satu nih Pak, larut Arabic Mix. Ya. Kalau Pak Andrew lihat, boleh. Ya. Oke, bisa lihat nggak Pak Andrew? Bisa Pak. Nah ini kalau di bawah dah tuh, kelihatan nggak? Serbunya kecil apa? Semacam endapan itu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Nggak halus banget ya. Ya, nggak terlalu jelas tapi masih kelihatan, kalau digerakin masih kelihatan dari sini. Ya. Itu di 5,6 Pak. Itu di 5,6 seperti di itu. 5,6. Ya. Sebelum dinaikkan berapa Pak? Saya naikin itu tiap 10 drop kurang lebih 0,6 ml sambil saya aduk. Saya aduk 10 drop, saya tungguin bentar, aduk lagi, tetes lagi 10 drop. Pertama itu waktu masuk AB Mix di 4,8 Pak. 4,8, oke. Ya, 4,8 TDS 1256. Ya. Nah terus karena pH masih 4,8, saya naikin 10 drop pertama itu 5,1. Oke. Nah terus saya coba 5 drop itu masuk ke 5,4. Oke. Bapak bisa yang di botol pH up-nya itu ada tulisannya nggak Pak? Kandungannya apa?
Di Ada tertulis sini nggak? kalium hydroxide 10%, Pak. Kalium hydroxide Ya, 10%. ya itu KOH, Pak. Ya, KOH. Nah, itu betul. KOH. Ya. Kalau 10% harusnya kok nggak sampai sebegitu pekat. Cuman 10 drop bisa naik. Cuman nggak tahu ya, Pak, karena kan kita nggak bisa tes dengan bayangan. Nggak tahu juga persisnya kandungannya itu ada apa aja. Cuman ada dua alternatif. Bisa ada dua alternatif. Yang pertama, coba abaikan dulu. Oke. Coba abaikan dulu, pakai yang ada dulu, sambil berharap pH meternya bermasalah. Ya, Kan itu kemungkinannya masih ada. Ya, saya masih beli satu lagi lah. Faktornya tetap ada. Karena kadang-kadang masalah kalibrasi, masalah baterainya atau apa, ya, masalah itu tetap ada. Alternatif kedua, kalau memang bermasalah, Pak, Bapak bisa coba dibalik, Pak. Dibalik. Jadi air baku sebelum dikasih AB mix, Bapak naikkan dulu. Dibasahin dulu. Ya, dibuat basah dulu. Oke. Jadi sekitar 7. Nanti setelah itu baru dikasih AB mix, coba. Bermasalah nggak dia? Karena kalau kimia itu kadang-kadang beda urutan masuk, bisa beda, Pak. Iya, Bisa beda. Saya sebenarnya pernah coba, Andrew. Saya naikin sampai 7,1. Terus turun emang jadi bagus, masih turunnya cuma sampai di 5-an lah gitu. Ya. 5,3 gituan lah. Jadi naikinnya cuma dikit gitu. Ya. Tapi pas saya coba naik ke 57, 58, ngeruh lagi. Oh, gitu. Yeah. Nah, berarti Bapak itu setelah sekitar 5, terus Bapak masukin pH up-nya lagi. Ya. Ngeruh lagi. Saya coba untuk dapat ke 60 itu, Pak. Keruh lagi. Keruh lagi. Nah, berarti kuncinya ada di situ, Pak. Naikkan dulu pH-nya. Di air baku, naikkan dulu pH-nya. Setelah itu baru kasih pH kasih nutrisi. Harusnya nggak ada masalah. Jadi biarpun naik air basahnya itu sampai di 8 nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Dan itu biasanya kalau dari instalasi Bapak stabil, begitu pH distabilkan. Gini, kalau di tempat saya itu tergantung dari ada masa-masa tertentu air yang saya gunakan itu pH-nya drop rendah sekali. Ada masa-masa tertentu pH-nya tinggi sekali, kan air tanah. Dan kebetulan bukan saya sendiri yang punya sumur, tapi di tempat kami itu ada kebetulan jelek, Pak. Air tanah di tempat kami jelek sekali. Kalau yang sumur dangkal itu jelek banget. TDS-nya bisa 1700. Airnya. Jadi dia ambil sudah kelihatan kuning, Pak. Airnya pun kuning dan dirasa itu asin sekali memang. Nah, jadi di tempat kami itu ada beberapa orang yang punya sumur bor artetis, yang sumur dalam. Nah, terus mereka nyalurin kemana-mana. Nah, saya ambil dari mereka. Kebetulan tempat saya daerah yang cukup relatif baru, jadi PAM belum masuk, nggak masuk PAM. Makanya satu-satunya air cuman itu. Nah, ada waktu tertentu yang pH-nya itu rendah sekali, ada waktu tertentu yang pH-nya tinggi sekali. Entah diapain di sananya kan kita juga nggak tahu. Nah, meskipun saya butuh menaikkan atau menurunkan, itu begitu sudah diatur, sudah normal, kalau instalasinya benar, itu airnya juga ada di rentang itu aja, nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi perbandingan volume air di tandon berapa dengan perbandingannya dengan lubang tanam, perbandingannya dengan instalasinya, dengan debit airnya, itu yang buat pH TDS-nya stabil. pH-nya nggak akan lari kemana-mana, nggak akan terus balik lagi ke rendah atau balik ke tinggi, terlalu tinggi lagi, nggak akan. Kalau sudah seperti itu sudah aman. Sekali aja naikin, air bakunya dinaikin, setelah itu kasih nutrisi, pakai, udah.
I see. Sebetulnya kalau dengan keadaan Bapak tadi airnya seperti itu, cuman seperti itu masih nggak masalah. Bapak mau pakai pun nggak masalah itu. Sebetulnya Bapak yang mau pakai pun nggak masalah karena KOH itu sebetulnya tidak ada korelasinya dengan mengacaukan nutrisi terlalu parah. Ya saya pikir kaliumnya ngikat di nutrisinya Nggak atau ada, gimana Pak. gitu. Nggak ada Nggak ya? hubungannya. Kalium itu ketemu apapun yang ada di 14 unsur nutrisi itu, 13-14 unsur nutrisi itu nggak akan sampai membuat menjadi endapan. Oh, oke. Yang bisa Oke, membuat oke. mengendap itu kalau ada kalsium, bukan kalium. Kalsium Oke. ketemu dengan sulfat atau fosfat itu bisa mengendap. Tapi selainnya itu tidak ada yang bisa membuat mengendap. Oke. Jadi kalau sampai Oke. itu ada endapan, berarti ada sesuatu. Betul, mungkin ada sesuatu, tapi harusnya sih nggak terlalu fatal. Beda cerita kalau keruhnya itu keruh, betul-betul keruh. Oh, I see. Endapannya tebel. Nah, itu baru ada masalah. Itu baru I bisa jadi see. masalah karena Iya. yang terikat apa kita nggak tahu. Oke, jadi waktu itu yang Pak Andrew pernah sampaikan di YouTube, endapan sebisa mungkin tidak ada. Ini belum termasuk ke kategori endapan itu ya, Pak Itu Andrew? endapan juga, Pak. Itu Oh, endapan oke. juga. Itu termasuk endapan juga. Tapi kalau cuman sedikit nggak akan signifikan. Istilahnya nggak akan fatal lah. Beda ceritanya kalau A sama B, AB mix itu A sama AB dicampur langsung, itu endapannya kan tebel sekali. Nah, Ya, itu ceritanya ya. beda. Kalau itu kan memang jelas-jelas kalsiumnya ini mengikat sulfat dan fosfatnya. Jelas. Kalau yang di tempat Bapak itu kan juga nggak tahu itu yang terikat apa memang. Ya, tipis Jadi, banget sih. Tipis Ya. banget. Masih Iya. tipis, masih oke lah. Yang penting sebelum dikasih apa-apa, sebelum dikasih pH up-nya itu nggak ada endapan. Itu yang paling penting. Nah, Oke. Bapak bisa naikkan dulu pH-nya di air bakunya itu. Setelah itu baru dikasih AB mix, langsung pakai. Ya. Udah. Ya, Kalaupun oke. muncul endapan lagi sedikit-sedikit, oke lah. Pakai aja dulu. Nggak Yang terlalu penting masalah. tumbuh. Pakai dulu. Yang penting tumbuh dulu, Pak. Nanti masalah, ada masalah juga belum tentu karena pH. Bisa jadi karena instalasinya, bisa karena oksigennya kurang dan lain sebagainya. Faktornya Iya. terlalu banyak memang. Tapi Ya. kalau dengan endapan yang ada di Bapak itu oke kok, masih jalan aja dulu. Seperti ini sih saya pakai di Ya. yang sebelumnya ya tumbuh gitu. Tumbuh, nggak masalah kan? Gegetannya juga orang bisa ikin 6,0, kenapa saya enggak? Hilangkan itu, Pak. Hilangkan itu. Oke. Kebetulan karena saya programmer, jadi memang basicnya itu perfeksionis sekali. Sangat-sangat Kayaknya sama perfeksionis. gitu, Pak. Ya, sama Pak, kelihatan Pak soalnya. Jadi karena saya basicnya perfeksionis sekali. Nah, saya berkali-kali kena masalah karena perfeksionis saya. Jadi akhirnya saya belajar untuk mengurangi perfeksionis. Ya sudahlah, kurang-kurang sedikit, ya sudah. Yang penting jalan aja lah gitu. Dan yang penting tanaman tumbuh, daunnya nggak sampai menjadi kuning, daunnya tumbuh normal, sinar mataharinya cukup, otomatis daunnya besar, bentuk tanamannya itu bagus, ya sudah pakai aja Pak, nggak terlalu masalah, itu aja Pak. Kira-kira Oke. begitu. Ya. Gimana Pak? Ada yang mau tanya lagi? Bantu banget. Mau nanya satu lagi boleh, Ya, Pak Andrew? silakan Pak. Teman-teman ngomong pH swing nih, Ya. pH swing. Kalau saya baca-baca dari teman-teman yang sharing, kebanyakan mereka swing itu pH-nya makin naik ya Pak ya. Betul. Apakah memang selalu pH-nya makin naik atau ada yang bisa jadi naik turun itu gimana? Enggak. Jadi pH itu bisa berubah kalau ada kandungan yang berubah di dalam air. Kalau secara kimianya itu nanti ada hubungannya dengan karbonat, bikarbonat, nanti ada ion H+ dan lain sebagainya, itu
panjang sekali dan nggak ada gunanya juga diinget-inget. Mogok Pak. Ya, itu nggak usah itu abaikan aja. Tapi yang pasti pH berubah karena itu, Pak. Biasanya kalau airnya itu panas, semakin panas pH-nya semakin naik. Biasanya. Karena apa? Karena pada saat sinar matahari penuh, airnya hangat, nanti itu ada hubungannya tanamannya mengambil ion H yang apa dan nanti mengeluarkan ion apa, makanya pH-nya naik. I see. Nah, jadi logikanya ada di situ. Ini saya jelasin menggunakan bahasa manusia aja. Yang udah mau mikirin gitu juga nggak ada gunanya juga. Jadi sebetulnya pH berubah karena itu. pH-nya karena itu. Nah, yang jadi masalah adalah berubahnya itu pH-nya swingnya ke atas atau swing ke bawah, ya tinggal tergantung airnya isinya apa. Jadi nggak pasti. Swing itu bisa turun, bisa naik, tergantung air bakunya dan lain sebagainya, tergantung faktor lingkungan, alam sekitarnya. Kandungan air bakunya apa. Tapi biasanya memang kalau cuacanya panas, terutama tanaman di dataran rendah, itu memang swingnya ke atas biasanya. Oke. Rata-rata ke atas. Jadi kalau Bapak pakainya istilahnya airnya di pH-nya 5 gitu aja, nanti biasanya kejemur sinar matahari juga dia akan naik lagi. Dia akan naik lah. Masih bisa jadi malam bantu saya ya. Itu Pak kira-kira. Oke. Ya. Pak Hendro, aduh. Sama-sama Pak. Pak. Saya juga kalau dari saya pribadi saya juga nggak menikmati nanti kalau maksudnya terlalu banyak nganggur, saya biasanya cari-cari masalah yang lain kok Pak. Tenang aja Pak. itu ciri-ciri orang perfeksionis. Kalau saya terlalu banyak nganggur, saya akan cari masalah yang lain Pak. Tapi terus terang Pak Hendro, saya kagum juga gitu loh. Jarang ada yang kayak para mudita dengan Pak Hendro yang kepala ini yang mau bener-bener bantu. Itu saya baru kali ini. Salut. Terima kasih Pak. Saya memang ya suka aja gitu. Enggak kadang-kadang kalau yang di community juga yang saya jawab juga belum tentu dia pakai para mudita juga, ya sudahlah. Bagi-bagi roti lah ke yang lain juga. Semua roti buat saya nanti saya kekenyangan Pak nanti. Saya terus terang yang bikin saya tertarik sama para mudita pertama kali itu saya nemu YouTube-nya dulu Pak. Saya nemu YouTube, saya ngeliat ini orang kok bagi ilmunya banyak benar. Tahu-tahu terus ternyata orang ini bikin nutrisi juga. Nah sekarang kalau orang yang mau berbagi, pasti dia mau bikin produk yang memang bagus. Itu jebakan Batman loh Pak. Itu jebakan loh Pak. Saya baginya pura-pura loh itu Pak. Itu saya baginya pura-pura loh Pak. Padahal nggak bener-bener loh itu Pak. Yang penting cuma buat orang itu tertarik aja biar beli loh Pak. Tapi forumnya bagus sekali Pak, saya enjoy. Ya semoga masih bisa saling berbagi nanti dari teman-teman di para mudita community juga yang sudah tahu nanti membantu yang baru juga ya, biasakan yang penting. Kalau saya sih saya lebih mengutamakan yang penting sopan ya, etika lah. Kalau di community itu lebih ke etika lah, nggak cuman jual ya jual, tapi istilahnya tanggung jawabnya ada, terus apa namanya, karakternya baik, attitude-nya bagus. Makanya saya juga bagi juga. Saya tahu susahnya Pak. Saya di hidroponik 6 tahun, sekitar 6 tahun sekarang. 6 tahun, ya, 6 tahun Pak. Wow, biasa. 6 tahun. 3 tahun pertama itu tapi benar-benar berdarah-darah Pak. Betul-betul berdarah-darah. Jadi kebun itu saya buat sendiri memang. Saya ada kebun riset kecil di rumah yang luasan 100 meter itu.
kecuali greenhouse. Kalau greenhouse karena memang saya nggak punya ilmunya waktu itu, karena ilmu konstruksi kan saya nggak punya. Tapi sebatas main gerinda, bor, segala kan saya masih bisa belajar. Jadi saya belajar, saya potong sendiri talangnya dan lain sebagainya sampai makanya saya tahu lebih banyak di hidroponik karena memang saya trial error sendiri. Sebetulnya itu sih kuncinya. Saya sudah trial error duluan. Itu yang bikin lubang di pinggir ke pasigit itu luar biasa sekali itu. Apanya? Yang bikin lubang inputnya yang itu. di pinggir, input di samping itu. Oh, yang itu, yang drop itu ya. Itu ide hebat banget itu. Itu dari pengalaman aja kok Pak. Enggak, saya juga lihat dari teman juga. Ada yang pernah pasang seperti itu. Cuman saya modifikasi sedikit. Oh ini sepertinya kalau gini ini lebih baik, bisa ubah-ubah dan lain sebagainya. Makanya kalau instalasi yang saya buat juga itu biasanya satu meja lebar 1,5 meter, isinya 8. Memang isinya 8 jalur. Tapi jalurnya itu saya nggak suka, itu jalurnya mati di situ. Saya nggak suka. Makanya yang saya buat itu pipa talak gulinya itu bisa saya geser-geser. Oh, jadi memang sengaja saya bisa buat geser-geser. Jadi pada saat saya tanam jaisim yang memang tanamannya gede, gulinya saya buat agak lebar. Ada jarak. Betul, ada jarak. Nanti yang sebelah sini, yang sebelah sisi satunya itu saya pakai buat tanam selada. Yang enggak harus besar jaraknya. Iya. Jadi saya sukanya buat seperti itu, Pak. Oh, ini dibuat gini, ini dibuat gini, ini dibuat gini. Jadi lebih ke trial error aja sih kalau itu. Oh, setelah jadi, oh ini seharusnya dibuat gini lebih enak ini. Terus ubah. Oh ini seharusnya buat gini lebih enak ini, saya ubah. Habis banyak Pak, beneran habis banyak. Jangan gitu. Maksudnya kalau untuk hidroponik kalau bisa nggak trial error janganlah. Jangan, bener-bener habis banyak Pak. Ya masalah belajar jadi manusia aja sih Pak. Ya itulah ketulusan hati sih Pak. Belajar jadi manusia aja. Oke Pak, gitu dulu. Pak Hendro mantap sekali. Sama-sama. Sampai Pak. Terima kasih. Sekali. Semoga membantu ya Pak. Sehat terus ya. Hendro. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu Pak Hendro. Terima kasih. Siap. Oke, saya sudah selesai. Semoga apa yang kita bincang-bincang ini bisa memberi sedikit pencerahan. Mungkin Anda bisa menarik kesimpulan, atau mungkin bisa Anda mendapatkan sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki kebun Anda. Semoga apa yang saya bagikan, saya record ini berguna. Saya mohon maaf kalau memang nggak saya live karena daripada internetnya terbeban. Terakhir ini internet saya agak sedikit bermasalah dari providernya, jadi saya nggak buat ini menjadi live. Jadi tapi semoga apa yang kami berdua bincangkan ini dapat memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Hendro Tang, salam satu tandan.